Halo, Assalamualaikum. Saya Bu Ana. Hari ini kita akan membahas materi menulis esai atau belajar menulis esai. Esai itu apa sih? Esai adalah tulisan yang membahas suatu masalah dari sudut pandang pribadi penulisnya. Jadi, esai itu memuat gagasan penulis sebagai ahli. Apa yang dimaksud ahli itu? Bu Ana ibu rumah tangga, punya anak 4. Jadi Bu Ana bisa menulis tentang pengasuhan anak. Kalian misalnya sebagai remaja, sebagai pelajar, kalian bisa menulis berbagai isu dari sudut pandang remaja atau sudut pandang seorang pelajar. Misalnya kalian mau membahas soal bagaimana berkendara tanpa pakai helm, mengendarai kendaraan roda 2 tanpa helm itu gimana ya menurut remaja? Mungkin kalian berpendapat, biasa-biasa aja asal nggak ada polisi. Atau kalian ada yang berpendapat bahaya gitu, karena aspal itu sama-sama keras, mau di mana-mana juga. Ada polisi, ada enggak, sama-sama keras. Jadi silahkan kalian bisa berpendapat sebagai remaja gitu. Sekarang kita lihat gaya atau gaya bahasa dari esai. Esai tentu gaya bahasanya akan khas dari penulisnya. Kalau remaja ya pasti bahasanya lebih cair, santai gitu ya. Kalau emak-emak kayak Bu Ana nih, ya tulisannya biasanya ya ala-ala emak-emak gitu. Kalau guru tulisannya lebih rapi, lebih tertata begitu. Jadi Bu Ana ini emak-emak atau guru ya? Kita lanjutkan ya sedikit. Tata tulis dalam esai sih sebenarnya sama saja kok dengan tulisan-tulisan yang lain. Dia memuat pembuka, isi, dan penutup. Pembukanya berisi mengapa isu yang kalian angkat itu penting. Bisa diawali dengan kasus atau kisah. Misalnya kalau kalian mau menulis tentang penggunaan helm, kalian bisa menggunakan kisah. Misalnya ada teman kalian yang terpaksa mengalami kecelakaan karena tersenggol sepeda motor lain dan dia tidak memakai helm misalnya. Kemudian isinya paparan yang mendukung pandanganmu sebagai seorang penulis, misalnya 5W1H, nanti akan kita bahas. Isi juga bisa didukung oleh rujukan, misalnya dari informasi dari buku, dari koran, dari para ahli gitu. Tapi sebenarnya yang menjadi tokoh, yang menjadi sentral dari perhatian ini, yang jadi aktor dan aktris utama adalah kalian sendiri sebagai penulis gitu. Kemudian ditutup dengan strong ending atau penutup yang kuat. Artinya esai ini ditutup dengan memperkuat pandangan penulis dan mengajak pembaca bareng-bareng untuk menyimpulkan mengapa isu ini penting. Jadi pembaca benar-benar dilibatkan di dalam berpendapat atau tentang gagasan ini. Kemudian kita lanjutkan ya, yang tadi kita bahaskan tentang 5W1H tuh. Tentang apa, tentang isu apa, siapa saja yang terlibat di dalamnya, di mana terjadinya, kapan peristiwanya, gitu. Terus mengapa isu ini menurutmu penting, bagaimana caranya menjalankan isu tersebut, gitu ya, menyampaikan isu tersebut kepada masyarakat, gimana tuh caranya? Kita lihat ya contohnya. Misalnya kita mau bahas tentang minat baca anak yang merosot. Nih karena emak-emak nih yang bikin materi, jadi ya urusannya dengan membaca minat anak. Minat baca anak. Siapa yang terlibat? Anak, orang tua, sekolah. Di mana terjadinya? Biasanya di rumah deh gitu ya. Terus kapan peristiwanya? Saat orang tua di rumah. Karena orang tua dan anak sama-sama main gadget gitu. Mengapa isu ini penting? Jadi kalian bisa bercerita tentang pandangan kalian tentang kebiasaan membaca kalian. Mungkin kalian berpendapat, saya berpendapat sih biasa-biasa aja tuh membaca. Atau kalian berkata, membaca itu buat saya sangat penting. Ada juga kalian yang berpendapat, ya membaca sih buat saya menyenangkan, tapi bukunya harus benar-benar bagus gitu. Nah, kemudian rumuskan bagaimana ini caranya, paparkan cara pandang kalian dan pengalaman kalian tentang minat baca. Misalnya, apa yang sudah kalian lakukan untuk mendongkrak minat baca itu. Jadi, bagian inilah bagian utamanya. Biasanya nanti kan akan ada pengalaman, ada saran. Nah, itulah tugas kalian sebagai seorang ahli. Itu merumuskan apa saja yang akan kalian ungkapkan kepada masyarakat pembaca. Nah, nanti kita akan berjumpa di kelas ya untuk berlatih menulis esai. Sampai jumpa para ahli. Assalamualaikum.